Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya, anak-anak milenial Kota Semarang tentu ya. Atau ada yang dari luar kota? Banyak luar kota ya? Alhamdulillah. Kenapa? Biar ilmunya Pak Marco itu bisa menyebar di seluruh anak-anak muda di Indonesia. Yang saya hormati Bapak Marco Kusuma Wijaya, pemerhati perkotaan, banyak menulis tentang buku-buku perkotaan. Kemudian juga ada Rujak Center. Kemudian yang saya hormati Mas Alden, pimpinan Histeria. Tadi juga saya barusan apalagi tag menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-20 kepada Histeria. Dan kawan-kawan semua, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berada di tengah-tengah kawan-kawan semuanya. Mohon maaf, saya harus berpakaian seperti ini karena setelah ini ada acara di Sumowono bersama dengan Gus Yusuf, sehingga saya tadi izin untuk berpakaian ala seperti ini. Kenapa? Karena sesungguhnya sebuah kota adalah sebuah warna. Begitu banyak warna-warna yang harus kita akomodir. Pertemuan tidak harus kemudian kita berwarna yang sama, tetapi pertemuan di dalam rangka kita mempersatukan semua warna-warna yang ada di kota Semarang. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati, bahwa tentu yang keduanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Adin, pimpinan Histeria, yang pada kesempatan malam hari ini mengundang seorang tokoh nasional, Pak Marco. Tepuk tangan untuk Pak Marco. Sebuah kebanggaan bagi saya secara pribadi diundang di acara ini. Dan kemudian yang kedua, kebanggaan selanjutnya adalah bersedianya Pak Marco untuk main ke kota Semarang, melihat kondisi Semarang, tentang sebuah perjalanan yang panjang dari kota Semarang ini sendiri. Dan hari ini kita bisa melihat kota Semarang seperti apa. Tentu diskusi pada malam hari ini dengan Pak Marco banyak hal-hal. Bagaimana setiap kota kita bisa lihat dari beberapa dimensi. Dari manapun KTP kawan-kawan semuanya bisa membandingkan antara apa yang disampaikan oleh Pak Marco dan kemudian realisasi di lapangan di masing-masing kabupaten kota kita. Khusus untuk kota Semarang, saya kebetulan saat ini menjadi sekretaris daerah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik semuanya dari mahasiswa yang tentu berasal dari luar kota kebanyakan. Semarang adalah sebuah kota yang memiliki sejarah yang cukup sangat panjang. Kenapa dikatakan Semarang? Banyak perspektif tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa Semarang adalah asemnya jarang-jarang. Juga ada perspektif yang lain mengatakan bahwa ketika zaman dahulu kala, kota Semarang adalah kota pelabuhan. Setiap pelaut yang akan merapat ke Semarang selalu melihat Semarang itu semar-semar. Jadi samar-samar, kemudian dijadikan jadi Semar. Itu juga ada perspektif seperti itu, tapi entahlah seperti apa. Yang penting kita bisa melihat kota Semarang hari ini. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, dari sisi topografi kawan-kawan sudah melihat Semarang. Dari sisi lingkungan, persoalannya begitu banyak. Lingkungan sosial, lingkungan fisik dan lain sebagainya. Banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Banyak hal-hal yang kemudian kita harus kembali, bahwa kesejahteraan sebuah kota tidak boleh lepas daripada keberadaan lingkungan. Ya toh? Apalagi kalau kita melihat Semarang, daerah Pantura, pesisir turun 10 cm per tahun, kita dilewati oleh garis sesar mulai dari membentang utara ke selatan. Ini adalah sebuah persoalan, jadi siapa yang kuliah di UNES bisa melihat patahan-patahan yang terjadi. Sehingga kalau kita kemudian berbicara tentang topografi dan kemudian landscape kota Semarang, maka kita harus menyelesaikannya secara komprehensif. Kita harus menyelesaikan mulai dari atas sampai dengan ke bawah, dari hulu sampai dengan hilir,
kerjasama antar daerah karena kita berbatasan dengan kabupaten-kabupaten yang mereka berada lebih tinggi daripada kita. Tetapi sejak otonomi daerah kita bisa melihat bahwa setiap kabupaten mereka bebas untuk melakukan pembangunan. Tentu tidak lepas daripada rencana tata ruang wilayah yang mereka miliki. Tetapi mereka pengen tumbuh sama dengan kota-kota di sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi? Kota Semarang menjadi sebuah kota yang kemudian menjadi beban bagi kabupaten yang ada di atas. Perlu ada kerjasama antar kabupaten kota yang ada di sekitar wilayah Kota Semarang. Itu harus kita lakukan karena apa? Kota Semarang ke depan kita harus menjadi sebuah kota. Apalagi kalau kita melihat letak Kota Semarang berada di tengah-tengah Jawa. Kesempatan untuk menjadi sebuah kota besar, sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dengan terbangunnya tol dari barat ke timur, sebentar lagi sampai dengan ke Jawa Timur, kemudian ke selatan, Jogja sudah terbangun, sudah dimulai, Semarang Jogja, Jogja Semarang, Solo Jogja, Jogja Solo. Kemudian kawasan industri terbatu Batang, kawasan industri terpadu Kendal, kawasan industri Demak, perpindahan ibu kota IKN di utara. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa Semarang memiliki sebuah simpul ekonomi Jawa, itu adalah tagline yang berupaya agar kemudian tidak hanya sebagai tagline, bukan saja sebagai doa, tapi kita akan menuju ke sana. Aksesibilitas, konektivitas sudah terbangun, tinggal kemudian masyarakat Kota Semarang mengambil peluang-peluang tersebut. Jangan sampai kita sama dengan, mohon maaf ini Pak Margo, jangan sampai kita sama dengan misalkan Bekasi, Tangerang, tidak mampu mengambil peluang Jakarta sebagai center point ekonomi, tidak mampu memanfaatkan. Orang capek pulang kerja masuk Bekasi tambah capek, tetap macet. Orang ke Tangerang sama. Kita nggak mau seperti itu. Kita pengen Semarang mempersiapkan diri. Karena kalau kita melihat perkembangan yang terjadi, IKN pindah ke utara, kita bisa melihat bahwa Semarang akan menjadi sebuah kota logistik. Jarak Semarang ke Kalimantan lebih dekat apabila dari Surabaya ke IKN. Lebih dekat dari Semarang dibandingkan dengan Priok. Emas akan kembali menjadi pelabuhan emas, bukan pelabuhan perak. Gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang saya hormati, matur nuwun, mudah-mudahan diskusi kita malam hari ini bisa memberikan sebuah ruang yang besar pemikiran kita tentang kabupaten kota kita sendiri. Untuk kita bawa menjadi kabupaten kota yang mampu bergerak seiring dengan perkembangan bangsa kita. Tidak berada di satu titik tetapi mampu menyebar di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pemahaman kita tentang perkotaan maupun kabupaten harus kita wujudkan dalam sebuah realita nyata sehingga masyarakatnya pun bisa merasakan bahwa kota yang mereka tinggali adalah kota yang nyaman untuk dihuni. Semarang akan menuju ke sana. Kita coba satu demi satu kita petakan persoalan-persoalan sehingga apa yang menjadi cita-cita di dalam RPJMD Kota Semarang dapat segera terrealisasi. Saya kira tentu perlibatan masyarakat tidak bisa kita tinggal karena kota tidak akan mampu membangun tanpa ada sebuah kolaborasi. Kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di kota. Butuh advokasi, butuh provokasi karena banyaknya kepentingan. Sehingga provokasi dari kawan-kawan anak-anak milenial sangat kita harapkan. 52% jumlah anak muda yang ada di Kota Semarang akan kita jadikan agen-agen perubahan agar kota ini tetap sustainable, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mampu merusak lingkungan kita. Saya kira itu saja kawan-kawan sekalian. Selamat berdiskusi dengan ahlinya perkotaan Pak Marco. Mudah-mudahan isi kepala kita mampu kita dapatkan untuk kita realisasikan dalam sebuah perjuangan tentu. Tidak hanya teori tetapi kita harus berjuang bersama-sama. Masih banyak problematika yang harus kita selesaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.